Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 melalui video ini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari teman saya yang bernama Anissa Bulan dan saya sendiri, Pak Ruji. Di sini saya akan memulai pembahasannya mengenai hadis-hadis tentang perintah menuntut ilmu. Hadis pertama dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajari Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan antara dua orang tentang sesuatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya." Nah, di dalam hadis ini ada 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari al-ilm, al-faraid, dan Al-Quran. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat dan segala jenisnya. Al-faraid adalah ketentuan baik ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan. Mempelajari Al-Quran mencakup membaca, menghafal, dan menulis. Setelah dipelajari, ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Beliau memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu, karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Pada suatu saat beliau akan wafat. Dengan adanya orang yang mempelajari ilmu, ilmu pengetahuan tidak akan pernah hilang. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan, di dalam hadis di atas, setelah dipelajari, ia harus diajarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengkhawatirkan bila beliau telah wafat dan orang-orang tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi orang yang mengerti dengan agama sehingga akan kebingungan. Kemudian, setelah perintah menuntut ilmu, ilmu dan ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, ada lagi hadis yang lebih tegas tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Hadis tersebut yang artinya perintah menuntut ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sejalan dengan perintah dalam Al-Quran. Di hadis ini, dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang bermaksud perintah menuntut ilmu dan petunjuk-petunjuk tentang urgensi ilmu pengetahuan itu. Contohnya dalam Quran surah Al-Alaq 1-5. Kemudian saya akan membahas bahasan yang kedua, yaitu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, yang artinya di dalam hadis ini dijelaskan bahwa baginya memudahkan Allah jalan di akhirat kelak atau memudahkannya bagi jalan dunia dengan caranya memberi hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan yang baik yang dapat menghantarkannya menuju surga. Hal ini mengandung berita gembira bagi orang yang menuntut ilmu, bahwa Allah memudahkan untuk mencari dan mendapatkannya, karena menuntut ilmu adalah suatu jalan menuju surga. Selain hadis yang tadi, terdapat hadis lain, yaitu yang artinya Abu Darda berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu akan dimudahkan Allah jalannya untuk ke surga. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya pencari ilmu dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang beribadah adalah bagaikan kelebihan bulan purnama dari semua bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi sebuah ilmu. Siapa yang mencari ilmu, hendaklah ia cari sebanyak-banyaknya." Dalam hadis di atas, terdapat 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu mendapatkan kemudahan menuju surga, yang kedua disenangi oleh para malaikat, dan yang ketiga dimohonkan untuk mohon ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat lebih utama daripada ahli ibadah, dan yang kelima menjadi pewaris Nabi. Untuk itu sekian dari materi dari saya, semoga bisa dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Wulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan
Yang bagian C tentang hadis tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Di situ terjemah dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggalkan dunia, teruslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Yang bagian D yaitu hadis tentang urgensi ilmu, yang di situ terjemahnya itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari semua hamba. Ia mengambil ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga apabila ulama habis, manusia akan mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Nah, di situ. Sedangkan yang E yaitu hadis tentang ancaman untuk menyembunyikan ilmu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya atau tidak menjawab, Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Nah, teman-teman bisa melihat dari makalah yang kami bagikan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.